Gimana donatnya? Oke guys, kita syutingnya begini aja, colong-colongan. Ini kalau di stop kita matiin, kalau nggak di stop kita lanjutin. Ngambil spotnya di pojok ini, karena backgroundnya langsung begini. Nih, makan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip lah kayak donat Indonesia, cuma beda gulanya aja. Ini gula cair dicelupin, kan kalau kita gula bubuk ya, kayak bedak gitu kan dimasukin. Jadi di mulut rasanya sama aja. Nih, dari donat ini saya suka bagian tengahnya nih guys. Canda ya. Enak guys. Menurut saya nggak terlalu manis ya. Saya selama di Jepang ini jarang sekali konsumsi gula ya. Karena emang nggak kebiasaan guys, bukan tuntutan atau apa, emang benar-benar nggak kebiasaan. Selama di Indonesia aja saya teh tawar. Begitu ke Jepang nyoba kopi. Jepang itu kan benar-benar black coffee ya, benar-benar pahit. Nah, saya udah mulai terbiasa. Kalau waktu di Indonesia sih jarang ngopi. Kalau benar-benar tuntutan pekerjaan yang butuh kopi, baru saya minum kopi. Kalau untuk rutinitas kayak ya anak-anak zaman now gitu kan, nggak ngopi, nggak ngafe, nggak hidup gitu. Kalau saya nggak gitu. Kalau saya justru kalau nggak kerja tuh nggak hidup. Kan kalau mereka nggak ngopi, nggak kerja, nggak hidup. Kalau saya justru kalau nggak kerja itu nggak hidup guys. Ini kopinya aromanya benar-benar black coffee banget ya, American coffee banget, enak. Ini saya udah biasa yang tanpa gula, karena minum kopi itu ya nggak pakai gula, bukan gula di kopiin gitu ya. Setelah makan roti donat yang tadi tuh manis, kena ini jadi di mulut ngebersihin rasa si manis itu guys. Apalagi kan musim dingin nih, di luar lagi dingin banget tuh, minum hot coffee ibaratnya bisa beberapa kali teguk lah. Enak guys. Ini letaknya ada di depan apa sih, Eki apa tadi? Yurakucho. Nah, depan Eki Yurakucho, lantainya di B1F ya. Masuknya apa Jadi, tadi? Atre. Bukannya Atre bukan? Oi. Marui. Apa ya? Jadi apa nih? Tunggu, saya lihat dulu bonnya ya. Lantai bawah apa? Atas ya? Apa ya? Itoshia. Mungkin tulisannya ITOCIA ya. Itu sih, nanti lah saya tunjukin ya kayak gimana di permukaan atasnya ya. Nah, kayak gini nih. Biarin bikin bingung editor. Padahal sih yang ngedit sih saya juga gitu kan. Makan lagi guys. Ini namanya ngopi santai guys. Kebanyakan kalau orang Jepang itu ya ke kafe mesen kopi satu, mungkin kalau nggak ngenal waktu, apalagi kalau kafenya itu bisa jam bukanya seumur hidup kali ya. Nah, mungkin dia bisa seminggu di situ. Kalau orang Jepang begitu, entah baca novel, entah ngerjain tugas gitu kan, entah tidur di sini. Karena banyak beberapa restoran yang kayak gitu tuh, mereka datang pesen kopi, udah lama ada tuh. Atau nggak di restoran-restoran lain datang, dia cuma mesen beberapa restoran ada yang modelnya drink bar gitu ya. Dia cuma mesen drink bar, tidur. Udah gitu udah bangun baru mesen makan utamanya cemilan dulu. Terus udah kita lagi tunggu ya. Ada juga blender,
Tapi termasuk berisik juga nih kafe ya. Maksudnya kayaknya kalau ngomong dari level suaranya segini nggak begitu ngeganggu orang. Ini lagi bikin itu dia ice, jadi suaranya kita beradu. Maklum ya, masih pakai mic internal. Jadi begitu orang Jepang itu ke kafe cuma numpang tidur, karena dari pemerintah Jepang itu sendiri menganjurkan seperti itu. Lebih baik kalian keluar daripada di dalam rumah yang misalnya kalau musim panas benar-benar panas ngegeber AC, terus musim dingin harus ngegeber pemanas gitu kan. Jadi pemerintah Jepang itu justru udah sana keluar aja gitu, cari yang dingin di dalam mall, yang panas di dalam mall gitu kan. Jadi banyak mungkin kalau kalian ke Jepang gak usah kaget gitu ngeliat kalau saya bilang sih mohon maaf ya, barang antik gitu. Apa sih barang antik? Ya itu nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan, ke mall duduk, atau ada sofa, ada bangku di dalam mall itu udah mereka duduk di situ berjam-jam, bisa sampai seharian. Ngirit maksudnya. Nah, itu karena demi mengiritnya biaya listrik. Karena biaya listrik di Jepang itu ya lumayan mahal ya, apalagi kalau buat mereka yang sudah pensiun, bantuan dari negara nggak cukup. Nah itu mereka ngakalinnya suruh keluar aja gitu. Jadi cari kehangatan, cari kedinginan di luar aja gitu. Sedih juga ya kalau kita lansir, karena gosipnya kan harus butuh 2 miliar satu orang butuh 2 miliar untuk penghidupan dia sisa akhir hayatnya gitu. Apalagi kalau pasangan di Jepang itu kan lebih banyak lansianya tuh. Justru negara itu benar-benar kerepotan tuh untuk mensupport biaya-biaya itu gitu. Nanti kalau kita hari tua di sini setidaknya untuk pegangan hari tuanya bukan untuk biaya itu 4 miliar. Iya, bener segitu. Banyak kan? Di luar tabungan, di luar macam-macam ya. Nggak ada duit. Kalau di Indonesia masih bisa makan nasi tempe ya. Lari ke kampung bisa makan nasi kucing. Di sini sulit. Susah, di Indonesia makin susah guys. Dari kampung makan nasi kucing, nasi ini tetap aja dihujat netizen. Ya. Enak. Ya. Kenyang. Ya enak. Nah, ternyata sih saya lihat orang pada mesen roti 1, minum 1. Dah. Tinggal nunggu berapa. Ya kuat-kuatan aja lah di sini. Ayo ada kekuatan gitu. Lama-lamaan guys. Kalau orang Jepang itu tipe hotelnya ke kafe mesen kayak tadi lah, 1 donat, 1 kopi itu difoto dulu guys, diupload gitu. Mungkin karena mereka nggak punya teman, nggak bisa bergaul, akhirnya dia menghabiskan waktunya dengan cara seperti itu. Dan juga ibaratnya orang Jepang itu mau terkenal tapi mukanya nggak mau kelihatan, bingung juga lagi, malu. malu tapi begitu itu ibaratnya jadi kayak mau diakui gitu. Kalau itu saya nggak ada faktanya, nggak ada mukanya gitu ya, kan bingung juga tuh. Oke guys, donat udah habis 1. Kopi. Ini kurang lebih udah ya 10 menit lah biar nggak kelamaan ya. Ngomong ngalor ngidul nggak jelas ya. Ngopi aja dulu lah. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Jepang, komen. Boleh lah, komen kalau mau tanya-tanya. Dibantu, mau cari tahu apa. Cuma maunya yang sopan ya. Kalau selama itu lagi bisa saya bikin videonya, bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau yang maaf kata yang udah nggak sopan, yang udah nggak masuk ke konteks YouTube saya gitu ya, itu nggak akan saya bikin videonya ya. Emang banyak yang nanya macam-macam. Dulu adalah di awal-awal gitu kan.
minta ini minta itu, bukannya saya nggak mau iniin guys, sedangkan ya isi vlog saya tuh ya coba buat nge-share pengalaman hidup saya di sini gimana gitu kan, bukan untuk mengeksplor yang tanda kutip ya, yang lain-lain gitu. Karena ibaratnya kan sekecil apapun yang kalian upload di sosmed itu kan ya kita tidak akan pernah kita tahu nggak ada anak kecil yang kapan nonton dan ya. di mana gitu kan ya gitu, atau enggak efeknya akan seperti apa, saya nggak mau. Sebenarnya sih juga banyak yang negatif yang saya upload, tapi takutnya ini belum cocok gitu loh. Ibaratnya ini mungkin kalau sebagai sharing doang awalnya gitu, tapi kita takutnya malah jadi ditiru. Nah itu saya nggak mau kayak gitu kan. Terus juga bikin sharing gitu. Bikin video yang enggak bukan enggak ya, maksudnya nge-shoot sesuatu tempat yang tidak kurang ini agak sulit ya di sini, karena kita juga nggak mau ngerusak posisi kita di sini juga ya. Benar. Dan orang Jepang itu kadang suka gimana bingung bilang ya apa, kayak orang modern yang primitif gitu. Primitifnya di mana? Yang ngeliat kamera udah malu gitu, padahal itu ya mereka menjunjung tinggi privasi. Action cam. Sedangkan action cam lensa cuma satu, itu lensa madep ke saya, mereka masih begini-begini kan. Mereka takut. Ibaratnya tuh ya itulah primitifnya orang sini begitu guys. Dia takutnya muka dia diupload ke media sosial terus nanti dijadikan yang enggak. Iya, padahal tuh lensa madep ke muka saya gitu, nyorotnya gitu kan. Ya susah itu lah orang dia. sini. Lagian kita bukan turis sih, kalau bikin hal-hal yang enggak di sini itu bikin celaka buat kita sendiri ya. Kecuali Itu kalau lah. Oke, kita bikin video tuh yang aman-aman aja, yang santai-santai aja. Memang sih jarang upload itu karena ya kesibukan kerja guys. Kita kesini tuh kerja, bukannya wisata gitu kan. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam YouTuber, genki dong.